Kalau teman-teman udah download file Bootstrap-nya, silahkan diekstrak. Nanti mungkin namanya akan disertai versinya jadi Bootstrap strip 3 misalnya. Di rename aja atau diubah namanya biar lebih enak dilihat dan juga di URL-nya nanti lebih bersih. Kalau kita klik di dalam foldernya ada 3 folder utama, yaitu file CSS, folder CSS maksud saya, folder fonts dan juga JS. Saya rasa cukup jelas. CSS isinya file-file CSS-nya, font isinya jenis-jenis tulisan yang digunakan Bootstrap, dan JS untuk JavaScript-nya. Untuk memulai atau ngetes Bootstrap ini di dalam folder Bootstrap-nya langsung, kita bisa bikin satu file di sini. Silahkan dibuka text editornya atau bikin di foldernya langsung. Saya akan new file di sini dan saya kasih nama index.html. Namanya sendiri nggak penting, yang penting adalah ekstensinya yaitu .html-nya ini. Untuk template awalnya akan saya ambil dari halaman yang sama di getbootstrap.com ini. Di bagian getting started-nya, di bagian bawah setelah informasi instalasi, ini dia ada basic template di sini. Saya akan copy paste. File doc type dan informasi meta lainnya. Lalu ada viewport di sini biar ke rendernya benar pas di ukuran device-nya masing-masing. Title-nya teman-teman bisa ganti di sini, misalnya latihan Bootstrap. Lalu ini dia salah satu yang penting, kita harus include filenya di sini, css/bootstrap.min.css. Kalau kita lihat di foldernya, di masing-masing filenya nanti, filenya sendiri ada 3 di sini, Bootstrap theme CSS, Bootstrap theme CSS map, lalu bootstrap.css. Nanti yang lainnya ini adalah versi minified-nya. Kalau teman-teman lihat sebelum CSS-nya ada .min.css, itu artinya versi yang udah dikecilin size-nya dan nanti lebih sulit dibaca dibanding versi normalnya, tapi dua-duanya bekerja. Artinya dua-duanya berfungsi maksud saya. Di sini kita ngeload bagian bootstrap.min.css di sini. Itu dia. Lalu di sini ada sedikit tentang browser support. Kalau untuk Internet Explorer akan memanggil file-file ini. Kalau teman-teman penasaran tentang support browsernya, kalau scroll sedikit ke bawah lagi selain contoh-contohnya di sini, kita bisa lihat browser supportnya, informasinya ada di sini semua. Kita balik lagi ke text editornya. Setelah semuanya kita load di tag head-nya, di tag body kita bisa ganti di sini hello sekolah coding. Lalu bagian yang gak kalah penting adalah 2 file ini. Yang ini ngeload file JavaScript Bootstrap-nya tadi, dan yang di atasnya adalah file jQuery-nya. Kalau teman-teman yang gak familiar sama jQuery ini adalah library JavaScript. Teman-teman bisa download filenya di website jQuery langsung, atau di cara ini kita butuh koneksi internet karena kita manggilnya dari hosted yang udah disediain sama Google. Kalau mau versi yang paling baru misalnya kita tinggal buka developers.google.com/speed/libraries. Kita bisa copy paste bagian di yang jQuery ini. Kalau udah kita buat filenya tadi lalu udah di save, silahkan klik 2 kali atau klik kanan tergantung mau browsernya buka yang mana. Ini bukan PHP, bukan bahasa backend, jadi kita nggak perlu server apa-apa, kita bisa buka manual di sini. Ini dia, kita lihat ini file yang index.html yang kita buat tadi. Kalau kita lihat inspect element di sini, diperhatikan bagian konsolnya nggak ada warning atau nggak ada error, berarti semuanya bisa ke-load dengan baik. File-file yang kita butuhkan tadi ada semua di sini. Itu dia untuk hello world-nya istilahnya, atau untuk ngetes file kita udah jalan atau enggak. Di video-video berikutnya kita akan pelan-pelan ngelihat komponen-komponen yang ada di Bootstrap ini. Sampai jumpa.